Beberapa hari yang lalu ada perayaan Imlek ya dengan tahun ular kayu. Saya ingin kita belajar tentang sifat ular pagi ini supaya kita bisa waspada, tidak sampai terjebak dengan tipu daya ular. Ya, kita baca dulu Kejadian pasal yang kelima, Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kejadian pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang kelima. Saya baca untuk wanita semuanya. Demikian firman Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kalau kita perhatikan awal ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, maka Adam dan Hawa ini punya keistimewaan yang tidak kita miliki. Adam dan Hawa sebagai dua manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Adam dan Hawa tentu lebih spesial dari kita semua yang ada di sini. Meski Alkitab tidak pernah menjelaskannya secara detail, tapi dari apa yang firman Tuhan katakan, kita tahu bahwa ada dua kelebihan yang dimiliki oleh Adam dan Hawa. Yang pertama, mereka tidak pernah menjadi bayi. Ya, jika ada manusia yang tidak pernah lahir dari rahim seorang perempuan, bertumbuh, kemudian melalui tahapan dari bayi menjadi kanak-kanak lalu dewasa, maka Adam dan Hawa lah orangnya. Ketika menciptakan Adam dan Hawa, Allah menciptakan mereka dalam rupa orang dewasa. Tidak ada yang tahu berapa usia mereka ketika diciptakan. Saya pun juga tidak tahu umur berapa ketika mereka diciptakan. Tapi yang pasti mereka sudah cukup dewasa ya, untuk mengusahakan taman, menghidupi diri mereka sendiri, bahkan mengerti perintah Tuhan untuk tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Bayangkan saja siapa yang akan memelihara Adam kalau Allah itu membentuknya dari seorang bayi. Atau siapa yang akan memelihara Hawa kalau ia diciptakan dalam rupa bayi. Bukankah Alkitab dengan jelas berkata bahwa Adam itu adalah pasangannya, ya, pasangan yang seimbang, pasangan dan bukan pengasuhnya. Itu kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua, mereka tidak punya pusar, ya. Kita semua punya pusar ya. Ada yang lubangnya dalam, ada yang bodong keluar, gitu ya. Nah, Adam dan Hawa tidak punya pusar, ya. Pusar itu adalah bekas tanda dari tempat tali pusar yang menghubungkan kita dengan tubuh ibu, di mana melaluinya kita mendapatkan nutrisi untuk menunjang tumbuh kembang kita di dalam rahim. Nah, karena Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah sendiri, Adam diciptakan dari debu tanah, kemudian Hawa dari tulang rusuk Adam, dan langsung menjadi rupa orang dewasa, maka dapat dipastikan bahwa mereka tidak memiliki pusar. Kemudian ciptaan yang luar biasa dan istimewa ini ditipu oleh ular yang menjadi gambaran iblis di Taman Eden. Nah, bicara tentang ular kayu, ya, memang tidak semua merayakan, tapi saya kepingin kita belajar dari ularnya, ya. Kayu itu selalu menjadi gambaran manusia. Kalau mau ditayangkan boleh Lukas 23 ayat 31. Ya. Lukas 23 ayatnya yang ke-31.
Ya. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Kalau Tuhan Yesus yang tidak bersalah harus mati dengan cara seperti itu, bagaimana dengan kita manusia yang berdosa? Jadi kayu itu menjadi gambaran manusia. Kemudian iblis atau ular. Ular itu menjadi gambaran iblis yang suka menipu. Yohanes 8:44 berkata, iblis itu bapak segala dusta. Ya. Kita tahu iblis juga dijuluki sebagai si ular tua. Dia juga disebut sebagai naga, simbol yang sudah dikenal. Sebab kitab Wahyu 20 ayat yang kedua berkata, ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan atau setan. Ya. Karena ular yang menipu Hawa dan Adam, menyebabkan mereka jatuh dalam dosa karena melanggar, kemudian hilang kemuliaan Allah. Dari berpakaian kemuliaan, hilang kemuliaan Allah menjadi telanjang di hadapan Allah. Lalu mereka diusir keluar dari Taman Eden. Ya, memang kalau kita pelajari Alkitab, Allah itu memberi kesempatan iblis untuk mengerjai manusia. Memang kita harus mengakui itu, Alkitab mencatat. Ya, jadi iblis itu diberi kesempatan untuk mengerjai manusia, tapi ada batasnya. Ini perhatikan, ya, ada batasnya. Saya berkata, kenapa iblis diberi kesempatan untuk ngerjain manusia? Kalau kita belajar dari kisah Ayub, apa sih yang kurang dari Ayub? Alkitab sendiri mengakui Ayub itu saleh. Saleh itu artinya taat dan sungguh-sungguh beribadah. Ya, banyak orang beribadah belum tentu taat. Banyak orang beribadah belum tentu sungguh-sungguh. Ayub ini saleh, taat dan sungguh-sungguh beribadah. Kemudian yang kedua jujur, ya. Belum tentu loh kita jujur, ya. Di hadapan orang kita takut. Di belakangnya bagaimana? Ya, jujur apa enggak? Saya mungkin pernah cerita, satu kali saya pergi ke rumah sakit Adi Husada, ya. Di sini, dekat ini, ya. Lalu dari dalam mobil sementara saya nyetir, saya lihat seorang bapak pemain musik itu sedang merokok. Ya. Saya lihat lagi, supaya saya tidak salah lihat, tak tamatkan lagi gini, oh iya benar, ya. Saya parkir. Setelah saya parkir, saya masuk pas papasan sama dia. Dia kebingungan. Ya, lihat saya 1 meter di depan, dia kebingungan. Lalu rokoknya disembunyikan di belakang gini. Lalu saya bilang, keluarkan rokoknya. Kalau enggak nanti celananya kobong. Saya bilang begini. Lalu dia tertawa. Dia tertawa. Enggak usah takut manusia. Saya bukan apa-apa kok. Enggak usah takut manusia. Takut Tuhan lebih dari manusia. Ya. Jadi jujur di hadapan orang itu biasanya kita usahakan. Tapi kalau di belakangnya kita seringkali tidak jujur. Kalau bicara jujur itu banyak. Jujur dalam perkataan, jujur dalam keuangan. Para wanita kalau masih punya uang, jangan ngomong sama suami, Pak, duit entek lu, minta uangnya gitu ya. Uang masih ada kok bilang entek, itu kan namanya enggak jujur ya. Menipu. Ya. Kenapa? Karena punya maksud, ya. Kalau minta lagi nanti uangnya bisa dipakai bayar arisan lah. Ya, dan sebagainya, ya. Terjemahkan itu banyak, ya. Nah, jadi jujur. Ayub itu sudah saleh, sudah jujur, takut akan Allah, ya. Takut akan Allah itu membuat kita menjauhi kejahatan. Tapi ketakutan akan Allah membuat orang menjauhi Allah karena ada sesuatu yang belum beres. Jadi bedakan takut akan Allah dan ketakutan akan Allah, ya. Lalu dikatakan apalagi? Takut akan Allah, menjauhi kejahatan, ya. Jadi sepertinya Ayub ini tidak ada yang kurang. Satu hari iblis yang beredar-edar ketemu Allah, lalu Allah tanya, "Iblis, dari mana kamu, iblis?" "Oh, beredar-edar," gitu ya. "Oh, beredar-edar, ya. Kamu lihat hambaku Ayub?" "Oh ya, ya, karena kau buat pagar sekelilingnya. Kau buat berhasil apa yang dilakukan. Coba cabut pagar itu, dia pasti akan menyangkal engkau." Terus pelajari Alkitab, di kitab Ayub, Allah berkata, dia ada dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Jadi ada bagian-bagian dalam hidup kita ini yang diserahkan kepada iblis. Ayub diserahkan kepada iblis hartanya, anak-anaknya,
tapi tidak nyawanya dia sendiri, bukan nyawanya Ayub sendiri, nyawa anak-anaknya diizinkan. Hartanya diizinkan semua habis ya. Kehilangan 10 anak bukan hal yang gampang loh. Ya. Satu saja kita kehilangan orang yang kita kasih bisa gulung koming. Ya. Saya pernah jumpa seorang bapak. Bapak ini bukan cuma beribadah, dia melayani Tuhan. Ketika ibunya meninggal, ya, dibawa ke adijasa. Nah, saya ini pergi ke adijasa. Aduh, begitu dia tahu saya datang, dia langsung jemput saya lalu berlutut, Cik, hidupkan mamaku, Cik, hidupkan mamaku loh. Aku bukan Tuhan, saya bilang begitu. Tolong, Cik, bangunkan mamaku, Cik, hidupkan lagi, aku masih butuh katanya. Loh, aku bukan Tuhan, saya bilang begitu. Sudah waktunya. Perpisahan ini sementara, nanti satu kali ketemu lagi. Itu cuma satu. Lah kalau 10 bayangkan. Ya, bagaimana kalau 10? Saya berdiri di hadapan para wanita semuanya. Saya orang yang pernah menghadapi 3 peti jenazah dari keponakan saya. Lalu menantu keponakan saya dan cucu keponakan saya yang 4 bulan lagi akan menikah. Meninggal dalam sebuah kebakaran. Dia dijasa. 3 peti berjajar. Lalu saya disuruh khotbah untuk penutupan peti. Saya bisa bayangkan. Saya baru sekali itu lihat dan saya sejujurnya ngomong kalau suruh pergi ke rumah sakit Karangmenjangan, Dokter Sutomo paling takut saya. Ngeri saya ya. Lihat orang sakit kayak gitu banyaknya ngeri saya ya. Jadi sekali itu saya lihat orang meninggal dalam kebakaran, badannya melembung besar. Ya. Setelah pulang dari rumah sakit gak bisa tidur saya, bayang-bayang gitu ya. Jadi bayangkan Ayub ini kehilangan 10. Ketika Allah berkata dia ada dalam kuasamu, iman Ayub bisa dipertaruhkan pada saat itu. Kenapa saya berkata pada saat itu? Sebab kalau ibu-ibu membaca di Ayub 42 ayat yang ke-6, Ayub itu juga pernah marah. Ayub menyalahkan Tuhan. Sebab itu Alkitab katakan Ayub mencabut perkataannya dan dia duduk dalam debu dan abu. Ya. Awalnya Alkitab memang mengakui Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Ayub berkata, dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku, dengan telanjang pula aku akan masuk ke dalamnya. Itu awalnya. Tapi berjalannya waktu, Ayub bisa marah sama Tuhan. Jadi iman seseorang itu bisa up and down. Ya, sebentar melambung tinggi. Seperti kalau kita baru dengar firman gini, imannya besar. Ya, yang sakit mungkin merasa, sembuh, Tuhan pasti sembuhkan. Nanti lihat kenyataannya, loh kok gak sembuh-sembuh berhari-hari ya. Nah imannya down lagi. Gitu ya. Itu sebabnya kita disuruh ibadah terus. Tidak boleh mangkir-mangkir ya. Supaya dapat kekuatan terus. Supaya imannya makin tumbuh makin besar. Jadi saya berkata memang kita bisa diserahkan untuk dikerjai oleh iblis. Tapi tetap ada batasannya dan ada waktunya. Iblis punya waktu. Tidak selamanya mengerjai kita. Tidak. Coba baca. Wahyu 12. Ayat 9 dan 13. Wahyu pasal 12. Ya. Ayat 9 dan ayat yang ke-13. Wahyu 12 ayat 9. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia. Seluruh dunia, bukan cuma saudara dan saya. Seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. 13. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Jadi lihat ya, iblis itu punya batas waktu. Ya, satu kali dia akan dilemparkan. Iblis menyesatkan seluruh dunia, bukan hanya kita orang Kristen, menyesatkan seluruh dunia. Kemudian dikatakan apa? Dia dilemparkan ke bumi. Waktu iblis itu sadar, dia dilemparkan ke bumi. Alkitab berkata dia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Perempuan itu gambaran gereja Tuhan. Dan yang diburu adalah saudara dan saya. Ya, ibu-ibu dan saya yang diburu. Ya, kita ini jadi mangsanya iblis. Makanya harus tetap dekat dan melekat dengan Tuhan. Supaya kita tidak hanyut dengan tipu dayanya. Jadi kita melihat. Kita diburu oleh iblis. Petrus berkata sadar dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis seperti singa yang mengaum-ngaum.
dan mencari siapa saja yang dapat ditelannya. Siapa yang dapat ditelan atau dilulur? Orang yang jauh dari Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang sakit rohaninya. Orang yang sakit itu kekuatannya berkurang. Yang ketiga, orang yang lemah rohaninya. Kenapa lemah? Karena jauh dari Tuhan. Kenapa sakit? Karena tidak mendapatkan asupan nutrisi rohani dalam kehidupannya. Itu sebabnya tubuhnya jadi lemah kemudian sakit. Nah, orang-orang seperti ini yang menjadi mangsa iblis. Sebab itu kita harus terus mendekat kepada Tuhan. Sadar dan berjaga-jaga. Lawan musuh iblis itu berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Dan mencari siapa saja yang dapat ditelan atau dilulurnya. Kalau kita pelajari Alkitab, iblis itu tidak punya hari besar, hari libur. Ya, kita akan menanti-nanti hari libur ya. Tanggal merah, aduh, nek bisa libur doa pagi. Nek bisa ibadah ya libur pisan gitu ya. Bulan depan nanti sudah mulai lebaran ya. Orang sudah mulai ya booking tiket, hotel gitu ya. Nah sudah berencana mau pergi. Kalau libur untuk perkara-perkara rohani kita seneng. Tapi kalau kita pelajari Alkitab, iblis tidak pernah libur loh. Ya. Lihat saja Lukas 4:13 itu berkata, ketika iblis gagal mencobai Tuhan Yesus, iblis tidak menyerah. Dia tidak berkata, aku tidak bisa ngalahkan iblis. Tidak. Tapi Alkitab berkata dia mundur sebentar. Menunggu waktu yang baik untuk kembali melancarkan serangannya. Jadi iblis itu punya kelebihan dari kita semua yang ada di sini. Apa kelebihan pertama? Iblis tidak kenal kata menyerah. Seorang ibu ditanya oleh seorang pembicara, ketika ibu itu ditinggal suaminya pergi. Ya, Bu, ibu berdoa untuk suami berapa lama? Oh baru saja katanya, jawabnya. Lah ya baru saja itu berapa lama? Ya, baru saja itu berapa? Baru 17 tahun katanya. 17 tahun baru katanya ya. Kira-kira meniran enggak ngomong 17 tahun gitu. Ya, suaminya kembali. Seorang hamba Tuhan yang doa untuk suaminya, untuk adiknya yang diikat rokok. Berapa lama? Pendeta loh ini, ibu pendeta, 20 tahun. Ya. Jadi lihat, kelebihan yang pertama iblis itu tidak pernah kenal kata menyerah. Yang kedua iblis itu sabar. Kalau saudara dan saya tidak sabar, kalah sama iblis. Gitu ya. Jadi mesti sabar. Ya. Nah sekarang terus ya. Kita ini diburu. Diburu untuk apa? Diburu untuk dijatuhkan. Masih ingat ketika Tuhan berkata, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dari Lukas 10 ayat 16 ini ada 4 macam binatang yang dicatat. Domba, serigala, ular, merpati. Nah Tuhan itu menggambarkan kita seperti domba di tengah-tengah kawanan serigala. Tentu saja domba itu tidak bisa melawan serigala. Tidak ada ceritanya domba makan serigala, tidak ada. Tapi kalau serigala makan domba ada ya. Nah kita belajar, domba itu ya punya penciuman yang sangat tajam. Selain untuk mengenali anak dan mencari pasangan, domba juga memakai penciumannya untuk mendeteksi bahaya. Misalnya ketika domba mencium bau serigala, maka kawanan domba itu langsung resah, ketakutan dia. Dia cium bau serigala. Nah dari domba kita bisa belajar 5 hal. Yang pertama, domba itu tidak punya tanduk. Tanduk itu kan untuk melawan. Ya, lain sama banteng. Ya, domba tidak punya tanduk. Kenapa Tuhan mengajar kita jangan balas kejahatan dengan kejahatan? Ya, sebab pembalasan itu hakku kata Tuhan. Ya. Orang bisa memperlakukan kita tidak baik. Kita berbuat baik dibalas tidak baik, tidak apa-apa. Tuhan berkata jangan balas, jangan nanduk, jangan. Ya, jangan. Domba itu tidak punya tanduk. Yang kedua domba itu tidak bisa lari cepat. Dengan kata lain domba itu mengandalkan Tuhan. Ya. Kalau bisa lari cepat, bisa lari dari kejaran binatang buas. Tapi tidak bisa lari cepat. Kalau tidak bisa lari cepat, cepat tertangkap dengan serigala yang ganas. Yang ketiga, domba itu punya naluri hidup dalam komunitasnya. Nah, kita domba-domba ini harus hidup dalam komunitas.
Jangan keluar dari komunitas, ya. Kalau domba itu keluar dari kawanannya, mungkin domba itu mikir, kok di sini terus bosen ya, cobalah lihat-lihat yang di sana itu, gitu ya. Kalau lihat-lihat yang di sana, nanti kesangkut belukar di luar sana, mati sendiri, nanti diterkam serigala yang buas. Jadi jangan coba-coba. Saudara, Alkitab berkata orang benar itu tahu tempat penggembalaannya. Ya, jadi saudara bisa tahu, saudara digembalakan di sini, bertumbuhlah di sini, berbuahlah di sini untuk kemuliaan Tuhan. Jangan berpikir, gereja bukan cuma sini tok, kok banyak gereja. Memang gereja banyak. Dengan banyaknya gereja lebih banyak jiwa yang dimenangkan. Tapi saudara harus tahu di mana saya ditempatkan. Di mana saya ditanam. Di mana saya berakar. Di mana saya bertumbuh. Di mana saya harus berbuah. Ya. Kalau saudara ditanam di tempat ini, tinggallah di sini. Ya. Tinggal di sini, bertumbuh di sini, berbuah dengan cara melayani dan lain sebagainya. Jadi domba punya naluri hidup dalam komunitasnya. Kalau keluar, ya, nanti tersesat. Ya. Yohanes 10 itu memberikan gambaran Tuhan sebagai gembala yang baik. Domba-domba itu mendengar suaranya. Karena domba-domba itu mengenal suara gembalanya. Suara orang asing tidak akan diikuti. Ya, tidak diikuti. Suara gembala itu yang diikuti. Kalau kita sebagai domba mengikuti suara orang asing, maka kita bisa tersesat. Ya, jadi itu yang ketiga. Yang keempat, domba itu bulunya bisa digunting. Itu bicara tentang hidup yang menjadi berkat. Kalau domba bulunya tidak mau digunting, lalu domba itu terperosok ke dalam lumpur, maka bulu itu akan menyerap air lumpur itu dan membuat domba itu semakin sulit untuk bergerak, semakin sulit untuk keluar dari lumpur. Yang kelima, pada musim panas, lalat itu sering mengganggu domba-domba. Ada lalat yang keluar masuk ke telinga domba. Ya, iblis itu disebut raja lalat, Beelzebub. Ya, kelihatannya lalat cuma masuk terus keluar, masuk terus keluar. Tapi kalau lalat itu bertelur, ya, kemudian menetas menjadi larva, maka larva itu akan memakan bagian dalam telinga domba itu, lalu masuk sampai ke otak. Nah, kalau sudah masuk ke dalam otak, maka domba itu akan menjadi domba yang gila. Kenapa? Dia akan benturkan kepalanya kepada domba yang lain. Dia akan benturkan kepalanya ke tembok, ke batu, ke pohon. Untuk apa? Untuk mengeluarkan sesuatu yang mengganggu di dalam kepalanya. Nah, ketika domba mengalami seperti itu, maka gembala akan mengurapi domba itu dengan minyak. Ya. Itu sebabnya kita ini perlu digembalakan. Diurapi dengan minyak, lalu minyak itu membuat lalat itu menjadi mati. Sifat domba yang lain. Domba itu lemah lembut. Sebab itu kita bisa melihat gambaran, ya. Gambar yang Tuhan Yesus memanggul dombanya di bahunya sini, ya. Lemah lembut. Coba kalau binatang buas dipanggul di sini, aduh habis yang manggul. Domba itu lemah lembut. Tidak buas domba itu. Domba itu penurut, ya. Digambarkan Tuhan Yesus itu digambarkan seperti domba yang keluh dibawa ke tempat pembantaian, digunting bulunya tapi dia tidak bersuara. Ya. Kemudian apa lagi? Domba selain punya sifat-sifat yang baik, domba juga punya sifat yang buruk. Saudara pelajari tentang binatang-binatang. Ada kelebihan, ada juga kekurangannya. Kelebihannya itu, kekurangannya apa? Domba ini suka tersesat. Sebab itu Rasul Petrus berkata, dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu sudah kembali kepada pemelihara jiwamu. Ya, ya. Jadi tidak mau mengikuti suara gembala itu bisa tersesat. Mengikuti pemimpin yang sesat. Saya mendengar akan ada agama global, ya. Bukan cuma satu mata uang di dunia. Ya, saya tidak tahu kapan terjadi, tapi bakal ada satu agama di dunia. Ya. Dulu kita cuma tahu euro, dolar, bitcoin, masih ada lagi. Ya. Lalu serigala. Serigala itu biasanya kalau datang 2 ekor, 3 ekor, dan itu menakutkan bagi kawanan domba. Gembala tahu apa yang harus dilakukan ketika serigala mendatangi domba-domba yang digembalakan. Nah, sekarang kita lihat yang lain. Kan Tuhan berkata kamu harus cerdik seperti ular,
tulus seperti burung merpati. Ini nasihat atau petunjuk dari Tuhan Yesus. Bagaimana kita bisa berhasil melaksanakan misi Tuhan di tengah-tengah serigala, di tengah-tengah dunia. Ya, serigala itu bicara orang-orang yang menyesatkan kita, ajaran-ajaran yang tidak benar. Ya, kalau di Timur Tengah, ular itu dipandang sebagai binatang yang pandai menghindari bahaya, cerdik seperti ular. Terjemahan lain dikatakan bijaksana seperti ular. Jadi berlaku bijak dengan penuh pertimbangan, menghindari bahaya dan tidak mencari musuh. Tulus seperti merpati, itu artinya tetap murni, tidak bercampur dengan orang-orang atau perkara-perkara duniawi. Merpati itu binatang yang mudah ditipu dan tidak peka. Kitab Hosea berkata, Efraim telah menjadi seperti merpati tolol. Ya. Kalau saudara pelajari Alkitab, Efraim itu diangkat luar biasa untuk menggantikan posisi Ruben yang menaiki tempat tidur ayahnya. Ya. Hosea 13 ayat 1, 2 dan ayat 6, baca sendiri di rumah. Kalau Efraim berbicara, semua orang gemetar. Ya. Diangkat tinggi, tapi menjadi bersalah karena menyembah Baal. Yang mengangkat Allah yang disembah Baal. Kemudian yang kedua menyembah ciptaan. Ya. Lalu yang ketiga menyembah dirinya sendiri. Merasa puas, sudah makan kenyang. Lalu lupa siapa sumber berkat itu. Jadi orang Kristen itu harus cerdik. Supaya tidak termakan tipu daya iblis yang membawa kita kepada kebinasaan. Tapi sikap cerdik ini juga harus dibarengi dengan sikap tulus. Sebab cerdik tidak tulus itu licik. Ya. Tulus tidak cerdik itu konyol. Lalu tidak cerdik, tidak tulus itu bebal. Cerdik dan tulus itu orang bijak. Jadi pesan ini mengawali pengutusan para murid sebagai domba ke tengah-tengah serigala. Memang bukan gambaran yang seimbang. Yang satu herbivora, pemakan tumbuhan. Yang lain carnivora, pemakan daging. Kalau diadu, pasti domba yang kalah, domba yang jadi korban. Nah, sekarang kita kembali kepada kata ular ya. Saya tadi berkata ular itu binatang yang pandai menghindari bahaya, tapi juga berbahaya. Ya, kalau kita pelajari sifat ular, ular itu punya sifat yang tenang. Untuk memangsa mangsanya, dia tidak gerusa-gerusu. Dia tenang gitu ya. Lalu dia baru menyergap mangsanya. Kita juga jangan gerusa-gerusu ya. Sekarang kita kan seringkali mendengar orang ambil jalan pintas bunuh diri. Kenapa? Utang pinjol gak bisa bayar ya. Harus berhikmat. Semua dari kita ngerti saya pikir ya. Diprediksi tahun 2025 adalah tahun resesi. Katanya bulan 1, bulan 1 sudah lewat, bulan 3 ya. Kalau makin tahun makin sukar itu menggenapi firman Tuhan. Sebab 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 dikatakan akhir zaman nanti akan datang masa yang sukar. Kalau masa yang sukar itu tiba, orang akan mengasihi dirinya sendiri, menjadi hamba uang, tidak tahu berterima kasih dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Jadi kita ini sedang berjalan menggenapi firman Tuhan. Tenang itu sifat ular, jangan gerusa-gerusu. Usaha jangan besar pasak daripada tiang. Kalau besar pasak daripada tiang repot ya. Jangan mengikuti gaya hidup ya. Biarkan orang lain mau pakai apa saja. Kita berpada dengan apa yang ada. Kalau kita setia pada perkara yang kecil, taat pada firman Tuhan, Tuhan pasti angkat kita. Ya. Diberkati itu kehendak Tuhan. Bukan salah diberkati saudara. Memang yang namanya manusia ini agak repot ya. Penderitaan bisa membuat orang meninggalkan Tuhan. Kelimpahan juga bisa membuat orang lupa lalu meninggalkan Tuhan. Jadi yang pertama kita pelajari dari ular-ular itu tenang. Jangan gerusa-gerusu, jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Yang kedua, ular itu binatang yang mandiri sejak bayi. Kalau kita lihat pelajari hewan-hewan yang lain, biasanya induknya itu setelah mengeluarkan telurnya, dierami telur itu sampai menetas. Tapi beda dengan ular. Ya. Hewan reptil ini tidak mempunyai kebiasaan seperti itu. Setelah menetas, bayi-bayi ular itu berpencar ke berbagai tempat untuk mencari makanan dan air.
Dan ini mengajarkan kita tentang sifat mandiri. Ya. Sifat mandiri. Wanita harus cakap. Tidak minta, tidak diharapkan. Satu kali kalau suami sebagai tiang dalam keluarga tidak lagi bisa menghidupi kita, tidak bisa lagi bekerja, wanita harus bisa tampil untuk menopang rumah tangga. Sebab itu jadi wanita yang jangan boros, ya. Yang tidak perlu beli jangan dibeli, jangan nuruti keinginan, ya. Kalau kita jalan ke mall tanya, mau beli apa di mall? Enggak, cuma jalan-jalan kok. Jalan-jalan katanya olahraga. Tapi kalau sudah lihat tulisan sale, itu membingungkan ya. Membingungkan. 70%, tambah lagi 20, 90%. Berarti bayari mek 10% gitu ya. Nah bingung kita ya. Nah, lihat barang, lihat. Kan seperti Hawa toh. Hawa lihat buah pengetahuan yang baik dan jatuh menarik katanya gitu ya, menarik. Nah, barang-barang di mall itu juga menarik untuk kita ya. Lalu kita mikir, nek beli sekarang ini uang untuk bayar listrik. Ini uang mau bayar SPP anak-anak. Tapi kalau gak beli sekarang nanti balik lagi habis gitu ya. Nah, belilah gitu ya. Nah, ini besar pasak daripada tiang. Jangan tergoda, jangan tergoda, jangan gampang tergoda. Saya punya teman ngomong begini, kamu kalau mau pergi mall ya, pakai penutup kayak kekangnya kuda itu. Wes jalan lurus terus saya kalau memang mau olahraga. Ojo noleh-noleh gini, nanti lihat ini kepengin katanya gitu. Ya, mesti punya penguasaan diri ya. Pokoknya berhati-hati dalam mengatur keuangan. Ular ini punya sifat mandiri. Kita juga harus punya sifat mandiri. Lalu yang lain. Cara kalau pergi ke apotek pernah perhatikan enggak? Kan ada logonya ular, lalu ada gelasnya ya. Apa artinya? Ular itu, obat itu gambaran racun ya. Kalau obat itu dikonsumsi dengan tepat bisa menyembuhkan. Tapi kalau obat kita makan kayak permen ya, orang Perancis berkata diuntal terus kayak permen gini, itu membinasakan, merusak organ tubuh kita. Jadi ular itu obat, gambaran obat ya. Gelas itu gambaran minuman. Kalau kita minum obat dengan tepat, sembuhlah kita. Tapi kalau kita minum obat sembarangan ya, ya hancurlah tubuh kita ini ya. Lalu ular itu punya lidah bercabang. Apa itu lidah bercabang? Perkataannya tidak bisa dipercaya atau hidup dalam kepalsuan. Bisa ular, pernah enggak lihat ya film dokumenter itu? Seekor kobra yang meludah ya. Itu ada bisanya. Meski jarak dari 6 kaki dia bisa menembakkan bisanya dan satu tembakan itu akurat. Bisa membuat mata ini menjadi buta. Ular itu juga mendesis. Apa itu mendesis? Ya, mendesis ketika rasa terganggu. Mendesis ketika kesal. Mendesis ketika takut ya. Banyak orang Kristen di gereja memuji Tuhan dengan baik. Angkat tangan gitu ya. Tapi di rumah suka mendesis. Apa itu mendesis? Ngomel. Katanya jadi Kristen diberkati. Mana? Ya, mana gitu ya. Nah, jangan tanya mana. Tanya diri kita dulu sudah taat sama firman belum? Ya. Persepuluhan itu milik Tuhan. Jangan dimakan. Jangan dimakan. Ya. Saya baca kitab Kejadian. Yusuf itu jadi contoh yang baik. Waktu kelimpahan ya, disisihkan 1/5. 1/5 itu kan 20%. Ya. Jadi 10% Tuhan punya, 20% buat tabungan, lebihnya dinikmati untuk keperluan hidup. Ya. Kalau dapat 100 dihabiskan, nanti habis cari lagi, wah repot ya. Tidak punya hikmat, itu tidak cerdik seperti ular namanya ya. Jadi ular itu mendesis. Kita jangan suka ngomel, jangan suka gerutu, tapi bersyukur. Lalu ular itu menyeret sepertiga bintang dan melemparkan ke bumi. Wahyu 12 ayat 4 bagian A. Kepalanya sudah diremukkan di Kejadian 3, tapi ekornya masih jalan. Ya, ekornya masih jalan. Nah, ekor ini menyeret sepertiga bintang lalu melemparkan ke bumi. Siapa bintang? Saudara dan saya ini bintang-bintang. Coba tolong tayangkan Filipi 2 ayat yang ke-15.
Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-15. Ya. Filipi pasal 2 ayat yang ke-15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ya, baca ayat yang benar supaya melakukannya benar. Ya, Paulus berpesan supaya kita gereja Tuhan mempelai perempuan tidak beraib, tidak bernoda. Hidup ini usaha tidak jatuh dalam kasus moral, tidak jatuh dalam kasus uang. Karena kalau jatuh dua kasus ini hancur hidup kita. Ya. Nama baik itu sulit untuk dipulihkan kalau sudah rusak kena dua hal itu. Jaga, ya. Hidup dalam kesucian. Lalu dikatakan supaya kamu bisa bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Bintang di dunia, kita bukan bintang film. Ya. Bukan juga bintang di langit, terlalu jauh, terlalu tinggi. Bintang di dunia. Dunia ini gelap. Kehadiran kita memancarkan terang, ya. Kalau terang datang, gelap pergi. Tapi kalau kita menjadi bintang yang tidak bercahaya, ya sama gelapnya dengan dunia ini. Lalu, apalagi? Iblis itu menipu, ya. Sebab itu kita mesti tahu triknya, tahu tipu dayanya. Coba lihat lagi, 2 Korintus 2 ayat 11, ya mungkin ini yang terakhir. 2 Korintus 2 ayat yang ke-11. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. Jadi kalau iblis bekerja, saudara tahu maksudnya untuk apa? Baca perikop itu. Perikop itu bicara tentang mengampuni. Ya. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. Maksudnya itu menghancurkan. Maksudnya itu memecah belah. Iblis bukan cuma menipu. Tapi iblis juga memecah belah kita. Kalau tidak mau ngampuni kan terpecah. Ya, terpecah kan? Ya. Yohanes 17. Ada 5 kali Tuhan berkata supaya mereka menjadi satu. Supaya mereka menjadi satu. Sampai 5 kali. Baca. Ayat 11, 22, 23. Ya, baca nanti sendiri di rumah. Perhatikan. 5 kali Tuhan berkata supaya mereka menjadi satu. Kenapa? Sebab Tuhan membaca titik rawan perpecahan murid-murid. Sepeninggal Tuhan Yesus. Jadi Tuhan berkata supaya mereka menjadi satu. Masih ada Tuhan saja mereka sudah bertengkar. Siapa yang terbesar? Ya, Tuhan jalan di depan, para murid bertengkar. Lalu Tuhan menoleh ke belakang. Apa yang kamu perbincangkan? Ya, sesudah di rumah, baca di Injil Markus. Tuhan baru tanya, kamu tadi ngomong apa di jalan? Ya, siapa yang terbesar di antara kamu? Kalau mau jadi yang terbesar, jadi yang terkecil dulu. Kalau mau jadi yang hebat, melayani dulu. Ya. Jadi prinsip terbalik. Jalan ke atas itu ke bawah dulu. Mau memerintah, melayani dulu. Mau hidup, mati dulu. Ya. Kita ini bisa hidup secara jasmani, secara rohani. Kalau dagingnya ini sudah mati. Kematian daging ini membuat orang melihat dan menikmati Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Selama dagingnya belum mati, orang tidak lihat Kristus. Walaupun kita tiap hari pergi ke gereja, mohon maaf. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, siapa yang ada di dalam Kristus Yesus, dia adalah ciptaan yang baru. Perkara yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang ada di dalam Kristus, bukan ada di dalam gereja seperti kita sekarang. Bukan ada di dalam menara doa, rumah doa, komsel, bukan. Di dalam Kristus. Ya. Kalau dagingnya belum mati, misalnya ada orang lapor, kamu dirasani itu. Oh ya ngomong apa dia? Tak labrakin. Itu dagingnya belum mati itu saudara ya. Itu kasih iblis tepuk tangan ya. Jangan bergerak seperti yang iblis mau. Kalau orang bicara sama kita, kamu dirasani orang. Oh jangan bergerak seperti yang iblis mau, kita ngelabrak, kita marah. Jangan. Bilang saja, puji Tuhan, gak apa-apa, enggak apa-apa. Ya. Pohon itu kalau banyak buahnya dilempari batu. Nah kalau udah ada buahnya, apanya yang dilempar? Gitu loh ya. Jadi jangan bergerak, jangan bereaksi seperti yang iblis mau.
bereaksi yang benar dari arah yang berlawanan supaya iblis tidak mendapatkan keuntungan atas kita. Iblis senang kalau kita terpecah belah, senang. Keluarga terpecah senang, gereja terpecah senang iblis. Tapi Tuhan tidak suka, ya. Sifat ular yang lain. Ular ini kan hewan yang terkenal sangat berbahaya karena bisanya. Ular itu bisa membunuh siapapun kalau dia merasa terancam atau ada pesaingnya, ya. Ular juga tidak ingin hewan lain merebut kekuasaannya. Ular akan seketika menggigit, melilit, menyemburkan bisa sebanyak-banyaknya kalau ular itu merasa terganggu. Satu lagi yang lucu dari ular. Seringkali ular itu tidak menyadari ekornya itu panjang, ya. Bergerak, berjalan atau berputar karena marah. Ular mengira ekornya itu adalah ular lain. Maka ular itu segera menggigit, melukai, menelan tubuhnya sendiri sampai mati. Ya. Jadi ular yang membunuh dirinya sendiri karena amarahnya tidak terkendali. Begitu juga dengan manusia. Kemarahan itu reaksi yang wajar, ya. Karena melihat sebuah kesalahan atau peristiwa buruk. Kadar kemarahan orang bisa berbeda-beda. Sikap marah pun juga bisa berbeda-beda. Tapi mengampuni itu memberi keuntungan buat diri sendiri. Saya tutup dengan sebuah kisah. Seseorang bercerita, dia berkata begini, beberapa hari ini di kotaku digemparkan sebuah berita di surat kabar. Dicari pelaku yang telah memperkosa seorang wanita beberapa tahun silam. Kenapa pelaku ini dicari? Tidak untuk dihukum. Pelaku ini dicari untuk diminta bantuannya untuk mendonorkan sumsum tulang belakang pada anak hasil pemerkosaan itu. Anak itu dikatakan menderita leukemia dan harus secepatnya mendapatkan pendonor. Satu-satunya orang yang bisa membantunya adalah si pemerkosa atau ayah kandungnya. Nah, benar-benar sebuah kisah yang sangat tragis. Suami istri sedang duduk makan, membahas kisah itu. Lalu suami berkata begini, kalau aku ada di posisinya, aku merasa kagum. Karena wanita yang diperkosa itu memiliki keberanian untuk memelihara anak hasil pemerkosaan. Lebih kagum lagi suami dari ibu yang diperkosa ini karena dia mau membesarkan anak ini. Lalu si suami bertanya pada istrinya, bagaimana pandanganmu kepada pelakunya? Istrinya berkata, aku tidak akan pernah memaafkan. Keesokan harinya suami istri ini jalan-jalan. Suami ini dikenal sebagai sosok yang baik, ayah yang baik bagi anak-anak, karyawan. Semuanya menghargai dia karena dia suami atau bapak yang baik. Tapi siang itu wajah suaminya kelihatan suram. Lalu istri berpikir, mungkin dia punya banyak masalah di kantor. Lalu suami berkata begini kepada istrinya, sepertinya ya, aku ini adalah ayah yang dicari dalam koran itu. Dan aku ingin menyelamatkan anak itu. Dia mencari tanda. Si istri ini mencari, berpikir suaminya bergurau gitu ya. Ketika benar si istri berkata seperti ditusuk beribu-ribu jarum, hatinya sangat sakit. Marah si istri menuding suaminya dengan berkata, kamu pembohong ya, kamu pembohong. Lalu si istri pulang ke rumah orang tuanya. Tidak dipulangkan, pulang sendiri ya. Bukan seperti nyanyian pulangkan saja ya. Ini pulang karpe dewek gitu ya, marah ya. Lalu cerita sama orang tuanya. Kemudian orang tuanya berkata begini. Memang kamu patut marah pada tingkah laku suamimu di masa lalu. Tapi pernahkah kamu memikirkan kalau dia mau mengakui seperti itu membutuhkan keberanian. Dan hal itu membuktikan bahwa hati nuraninya belum sepenuhnya terkubur. Apakah kamu mengharapkan seorang suami yang pernah melakukan kesalahan tapi sekarang bersedia memperbaiki dirinya dan kamu menolaknya? Ya. Nasihat itu membuat istri ini sadar. Dia pulang kembali ke rumahnya. Ya. Jadi pulang sendiri, balik sendiri. Tidak dijemput. Ya. Tidak dijemput. Ya. Istri kalau sudah pulang kan jual mahal. Kalau nggak dijemput nggak mau balik. Gitu ya. Nah,
Nggak mau balik rugi sendiri nanti kalau ada ibu yang lain masuk situ lah. Ya, jadi persoalan baru ya. Jadi si istri memaafkan suaminya. Kebesaran hati ya, seseorang yang dipenuhi dengan kasih itu akan memudahkan untuk melepaskan pengampunan. Ingat ayat yang dikatakan Rasul Paulus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Iblis bukan cuma menipu, tapi iblis juga memecah belah. Iblis juga mengeraskan hati untuk tidak melepaskan pengampunan. Tahun ini kita berhati-hati, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Selalu waspada di tahun ular ini. Jangan mengabaikan cara liciknya. Ya, perhatikan. Bagaimana kita bisa tidak terjebak dalam tipu daya iblis. Kalau kita membangun relasi makin lama makin kuat dengan Tuhan. Sampai melekat menjadi satu roh dengan Tuhan. Pindahkan firman dari Alkitab, dari HP suci ke dalam hati kita. Dan izinkan Roh Kudus itu menguasai kehidupan kita. Bukan cuma kita yang dikuasai dengan berbahasa lidah. Tapi izinkan Roh Kudus menguasai kita. Firman dan doa itu menjadi dua sumber kekuatan. Dua tangan, dua kaki. Kalau tangan kita sehat dua-dua, kita bisa bekerja dengan baik, dengan maksimal. Kalau dua kaki kita sehat, kita bisa berlari dengan cepat. Tapi kalau satu bermasalah, ya, karena stroke sebelah, terseok-seok. Begitu juga dengan perjalanan rohani kita. Ya, kita belajar waspadai, jangan gampang terbakar. Pulang dari tempat ini mungkin nanti tetangga ngomong begini, begitu, kebaskan saja. Ya, noreken. Paling penting firman yang direken masuk di dalam hati.